belajar untuk terus semangat. Anda adalah orang-orang yang terus belajar dan belajar terus. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang akan memiliki kesuksesan di masa yang akan datang. Dan saya akan mulai dengan enaknya jadi pengusaha. Ini semua adalah pengusaha ya. Ini adalah entrepreneur. Jadi ini salah satu yang saya rasakan ya. Semenjak saya memutuskan untuk menjadi orang yang tetap bekerja dan bekerja tetap, orang yang tetap penghasilan bukan berpenghasilan tetap ya. Saya bisa merasakan hari ini saya jalan-jalan ke puncak. Di saat usaha saya semuanya bisa jalan. Ada beberapa unit usaha saya sekarang sudah dijalankan. Ada manajernya, kemudian ada kepala tukangnya gitu ya. Dan tidak harus saya tongkrongin. Nah, ketika saya besok hadir pulang, besok sore saya pulang, nah ini saya langsung cek bagaimana progres, bagaimana tahapan kerjaan mereka. Jadi inilah salah satu keuntungan atau enaknya jadi pengusaha. Kita bisa jalan-jalan dan usaha kita bisa terus berjalan. Kemudian yang berikutnya Anda akan akrab dengan uang ya. Nanti insya Allah Anda akan merasakan dengan uang adalah sesuatu yang kita sudah biasa, akrab ya. Bahkan kalau semakin usaha Anda semakin besar, Anda sudah biasa menyebut angka M ya. M ini makasih ya. Bukan makasih, bukan M ini adalah miliar, itu sudah biasa gitu ya, berapa miliar gitu. Nah, ini tadi teman saya juga yang pengusaha, dia bilang ada investor yang mau ketemu tapi saya nggak bisa, padahal dia mau invest 40 miliar gitu ya. Ini suatu saat nanti teman-teman akan merasakan akrab dengan uang, dan sekarang sudah terbiasa ya, sudah membiasakan diri akrab dengan uang. Kemudian kita mengendalikan orang lain kita. Nanti saat teman-teman menjadi sudah sukses menjadi entrepreneur pengusaha, Anda bisa mengendalikan orang sekitar Anda untuk bergerak mengikuti arahan yang Anda tentukan. Jadi kalau entrepreneur atau pengusaha, jadi telunjuknya ini bermakna ya. Jadi telunjuk Anda bilang, Pak mohon maaf saya pengen rumah saya ini nanti tingginya begini, bentuknya kayak begini. Saya pengen rumah saya nanti kualitasnya begini. Anda mengerjakannya kayak begini. Nah, jadi telunjuk Anda bermakna. Bahkan nanti telunjuk Anda bilang begini, saya ingin di sini didirikan pondok pesantren. Itu 3 bulan kemudian Anda datang sudah jadi pesantren gitu ya. Kemudian Anda saya mau di sini dibangun ini masjid gitu ya. Telunjuk Anda ini suatu saat nanti akan terjawab setelah Anda 5 bulan, 6 bulan kemudian datang, kemudian menjadi sebuah masjid yang Anda inginkan. Inilah luar biasa. Telunjuk kita itu sudah mampu menjadi sesuatu yang sangat bermakna, diikuti ya, kemudian bisa menjadi sesuatu yang dilaksanakan oleh orang sekitar Anda. Yang berikutnya bisa bikin jabatan sendiri. Kita jadi pengusaha itu Masya Allah ya, kita bisa buat jabatan, nggak harus komisaris, direktur. Anda bisa buat jabatan jenderal ya, komandan, ya itu terserah Anda ya. Silakan sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian Anda nggak bisa dipecat kalau Anda adalah entrepreneur. Kenapa? Tidak ada yang bisa memecat Anda karena usaha Anda ini selama masih laku, masih berjalan ya siapapun tidak bisa memecat atau memberhentikan Anda selama Anda mau berusaha. Jadi pengusaha itu adalah orang yang mau terus berusaha. Selama dia mau berusaha ya pasti ada hasilnya. Jadi ingin saya sampaikan, selama kita mau berusaha pasti ada hasilnya. Selama Anda mau mencoba pasti ada jalannya ya. Kemudian jabatan uang itu bisa diwariskan kalau pengusaha. Anda kalau pegawai negeri kan tentu ketika Anda sudah pensiun nggak bisa diwariskan kepada anak Anda. Tapi kalau pengusaha, Anda bisa wariskan perusahaan itu kepada anak Anda, kemudian harta Anda kepada anak Anda itu tentu sangat bisa sekali. Dan boleh diduplikasi sesukanya. Anda misalkan hari ini Anda berhasil sukses usaha Anda di wilayah Jakarta, Anda bisa duplikasi di wilayah Bekasi, Anda duplikasi lagi ke wilayah Tangerang, kemudian di Medan, di Surabaya, di Semarang, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu bisa diduplikasi usaha Anda. Nah, berikutnya, Anda bisa ekspansi ke bisnis yang lain.
satu bisnis Anda berhasil, Anda kembangkan bisnis yang lain, yang support bisnis itu, atau yang terkait dengan bisnis itu, Anda bisa. Ya, misalkan Anda satu bisnis bimbingan belajar, misalkan berhasil, Anda bisa juga nanti bisnis buku untuk support bimbingan belajar itu, ya, itu bisa. Bahkan Anda bangun sekolah setelah itu bisa. Kemudian ya tadi sudah sampaikan, bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi bisnis Anda terus berjalan walaupun Anda sering jalan-jalan. Kalau kaya nggak malu sama tetangga ya. Jadi ketika Anda kaya mobil Mercy, kemudian ini punya BMW, kemudian nggak malu sama tetangga ya. Tetangga depan rumah saya itu punya Toyota, punya showroom mobil yang depan rumah saya itu ya, dia punya mobil Alphard, punya Fortuner ya, mobilnya banyak gitu ya. Kenapa? Karena dia pengusaha, jadi nggak malu. Kemudian kan tetangga saya juga ada yang, kalau yang sebelah kanan saya rumahnya itu adalah ini salah satu pimpinan dari kontraktor, itu juga mobilnya ada 3, jadi nggak malu karena dia pengusaha, salah satu pimpinan di perusahaan kontraktor. Kemudian sebelah kiri saya, yang sebelah kiri rumah saya itu adalah direktur operasional. Tanya ke beliau, namanya Pak Huri Septiawan gitu ya. Beliau saya tanya, Pak kan lama nggak kerja ini kan, operasional pesawatnya sudah banyak yang nggak diterbangkan, ini gimana gitu. Rumah sopirnya tetap masih bekerja semua, setiap hari nyuci mobilnya, kemudian pembantunya juga sama gitu. Bahkan itu saya tanya, pegawainya itu masih dibayar 30% gitu ya, pegawai pilot AirAsia itu masih dibayar 30%. Beliau direktur ini operasionalnya. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman di posisi seperti itu, ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, nanti kalau kita sudah memiliki posisi-posisi yang level yang tinggi. Oke, berikutnya, bebas dari macet jalanan ya. Jadi kalau di Puncak ini sering macet ya, saya berangkatnya pagi-pagi sekali ya, nggak macet. Pulangnya bisa juga malam seperti ini. Dan kerja di kantor juga sama. Kita bisa masuknya terserah kita. Kalau kita sudah jadi pengusaha yang sukses. Kemudian bisa menolong orang, teman-teman sekalian ya. Anda bisa menolong orang tua, keluarga, tetangga, orang yang membutuhkan ya. Tentunya ini sangat mungkin sekali kalau Anda jadi pengusaha. Kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain ya, tentu dengan Anda menjadi pengusaha yang sukses, Anda bisa hadir, bisa menjadi pembicara, bisa enggak ngomong saja orang udah terinspirasi begitu. Kemudian insya Allah masuk surganya duluan. Kenapa? Malaikat udah disuap satu persatu. Ini masjid yang sudah saya bangun, ini pondok pesantren yang sudah saya dirikan ya, ini anak-anak yatim yang sudah pernah saya santuni dan sebagainya gitu ya. Makanya 10 dari 9 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 itu adalah pengusaha gitu ya. Jadi terbukti 10 dari 9 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha. Makanya masuk surganya insya Allah duluan nanti ya, karena Anda sudah semua malaikat sudah disuap dengan ini semua, dengan kebaikan Anda selama di dunia gitu ya. Oke, kita kembali kepada tema kita ya. Ini tadi awal sebagai kenapa Anda harus menikmati Anda sebagai pengusaha. Anda harus yakin bahwa pengusaha ini adalah jalan kebaikan yang mengantarkan Anda pada kesuksesan ya. Jadi yang pertama, ini sudah slide-nya sudah ditampilkan atau belum, Mas? Saya belum bisa melihat dari sini, tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa, clear saja. Slide-nya masih belum ditampilkan, Mas Aris. Saya izin menampilkan terlebih dahulu slide-nya, Mas. Oh ya, baik. Ini tahapan yang tadi disampaikan sesuai dengan tema kita ya. Tema kita adalah hari ini bagaimana mimpi itu bukan sekedar imajinasi. Ya memang betul, mimpi itu bukan sekedar imajinasi. Namun perlu diketahui teman-teman sekalian, tanpa imajinasi maka kita akan sulit mencapai mimpi ya. Oke, saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa mimpi memang bukan sekedar imajinasi. Namun tanpa imajinasi
Anda akan sulit merealisasikan mimpi, ya. Jadi memang mimpi itu bukan sekedar imajinasi, namun tanpa imajinasi Anda sulit merealisasikan mimpi. Kita mulai dengan tahapan-tahapannya saja, ya. Oke, silakan di next. Nah, tadi sudah saya. Tahapan yang pertama adalah imajinasi dulu, teman-teman. Jadi Anda kalau pengen mimpi Anda ini menjadi kenyataan, Anda harus buat imajinasi. Anda harus membangun imajinasi supaya mimpi Anda, maka Anda akan semakin lebih mudah meraih atau merealisasikan mimpi Anda itu. Jadi, saya ulang, semakin Anda bisa mengimajinasikan lebih secara detail mimpi Anda, akan semakin mudah. Oke, baik. Ini yang pertama. Jadi dibangun dari imajinasi. Kita coba ini ya, gambarkan. Oke, next. Terus ini bukan kembali tapi next ya. Nah, oke. Saya sendiri, beberapa mimpi-mimpi saya yang saya capai itu berawal dari imajinasi. Ketika saya menginginkan memiliki rumah, maka yang saya lakukan adalah saya imajinasikan rumah. Ada kamarnya bagaimana, kemudian ruang musolanya seperti apa, kemudian ruang anak-anaknya bagaimana, kemudian tamannya seperti apa. Itu semua saya imajinasikan. Walaupun akhirnya saya, supaya imajinasi saya lebih dahsyat ini, saya dibantu dengan YouTube biasanya. Dari gambar-gambar di Google, dari YouTube, gambar-gambar video. Ya, saya doakan ini semua yang mengikuti Zoominar pada malam hari ini, sahabat Morfosis semua yang ada di sini, semoga teman-teman semua mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji semuanya. Ya, saya doakan punya rumah, punya mobil, dan Anda semua meraih semua mimpi-mimpi Anda itu semua. Ya, jadi ini doa saya, dan alhamdulillah itu semua sudah saya rasakan, dan saya ingin berbagi vibrasi ini kepada Anda semua. Yang pertama, setelah Anda buat imajinasi, Anda cari imajinasi dari mana? Dari majalah kalau zaman dulu ya, dari cerita, dari televisi. Kalau sekarang paling banyak dari YouTube. Ya, itu lebih detail. Anda mau rumah kayak apa, mau mobil seperti apa, ya, itu sangat lengkap di sana, di YouTube atau di Google, ya. Itu akan membantu imajinasi Anda mudah jadi kenyataan. Nah, contoh ini ya, contoh ketika saya ingin haji, maka saya imajinasikan saya datang ke orang-orang yang berangkat haji, saya antarkan. Ya, ini teman-teman, saya antarkan, saya minta doanya. Saya tanyakan, gimana rasanya ya haji itu seperti apa? Kemudian supaya bisa haji itu apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya tahu, oh ternyata haji itu ada beberapa ya. Ada haji reguler, kemudian ada haji plus, ada juga haji khusus gitu ya. Oh, saya akhirnya semakin paham. Kayaknya kalau haji reguler itu segini, kalau haji waktu itu ya, haji reguler itu totalnya sekitar ini biaya 30 juta gitu ya. Kalau haji plus berapa? Ya sekitar 100-an juta ya. Kemudian kalau haji khusus ini bisa sampai 200 juta begitu ya. Maka saya setelah mengimajinasikan itu, saya datanglah ke travel. Kalau seperti ini syaratnya apa? Bagaimana pembayarannya dan sebagainya? Saya tahu tuh. Oh, seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu?
Kemudian, oh berarti saya perlu uang sebanyak 500 juta misalkan kalau saya ingin haji khusus memberangkatkan orang tua saya begitu ya. Kemudian gimana caranya uang 500 juta itu terkumpul? Maka saya kemudian buat, oh saya harus bekerja seperti ini. Penghasilan saya setiap hari harus berapa? Itu saya bagaimana caranya supaya saya mampu mendapatkan penghasilan sehari seperti itu. Ya, jadi misalkan 500 juta targetnya setahun. Berarti sehari saya harus mendapatkan 1,5 juta. Gimana caranya sehari saya bisa mendapatkan 1,5 juta? Itulah yang kemudian saya ramu dalam bentuk, oh iya saya harus marketing ke seberapa banyak orang gitu ya. Ini saya buat sampai detail seperti itu. Jadi awalnya adalah imajinasi teman-teman sekalian. Hingga akhirnya dari imajinasi itu menjadi sebuah realisasi atau sebuah kenyataan ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi pada saat saya pengen punya mobil juga sama, saya datang ke showroom. Saya tanya ya, kalau mobil Yaris ini harganya berapa? Kalau Fortuner harganya berapa? Kalau Alphard harganya berapa? Saya nanya-nanya dulu. Kemudian saya lihat, wah enak juga ya mobil ini gitu ya. Pada saat tahun 2010 itu berarti 11 tahun yang lalu, akhirnya saya bisa setelah saya imajinasikan itu saya buat rencana 2011. Nah, saya bisa beli mobil Yaris cash pada saat itu. Ya, untuk beli mobil Yaris harganya 180 juta. Gimana caranya? Saya per tahun itu punya uang sebanyak itu. Maka saya buat target seperti tadi. Oh, berarti saya harus harus punya penghasilan rata-rata sehari berapa. Itu saya sudah terjemahkan begitu. Kemudian saya buat garasi ya. Jadi sebelum punya mobil saya sudah siapkan garasi, teman-teman. Garasi saya siapkan dan saya sudah yakin bahwa nanti pasti garasi ini akan terisi mobil. Ya, saya udah walaupun belum ada mobilnya tapi garasi sudah saya siapkan gitu ya. Saya bangun rumah, kemudian di rumah itu sudah saya siapkan garasi untuk mobil Yaris. Nah, akhirnya nggak nyampe setahun bahkan itu sudah bisa terrealisasi apa yang saya imajinasikan. Saya datangi, saya ke showroom, kemudian saya tanya harganya, lalu nggak nyampe setahun alhamdulillah ya saya bisa membeli mobil Yaris cash pada saat itu. Nah ini berawal dari imajinasi. Kita lihat beberapa contoh orang-orang sukses di dunia, mereka memulai dari imajinasi. Yuk silakan lanjut next ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah Walt Disney ya. Siapa yang tidak kenal? Dia punya perusahaan yang luar biasa, yang kartun ini kalau nggak imajinasi nggak akan bisa, teman-teman sekalian. Jadi dia membangun perusahaan ini dengan penuh visualisasi, penuh imajinasi. Ya, dia punya kemampuan imajinasi yang luar biasa. Hewan dibuat perilakunya sudah kayak manusia. Kemudian pernah beberapa kali juga gagal terus, tapi kekuatan imajinasi dia sungguh luar biasa sehingga Walt Disney ini mampu membuat perusahaan yang sangat besar ya, perusahaan terkait dengan ini ya, kartun, kemudian iklan-iklan yang dalam bentuk animasi dan sebagainya. Nah, ini adalah kekuatan imajinasi dia yang luar biasa. Kita lanjut ke beberapa pengusaha yang lain. Kita lihat. Ya, silakan next. Ya, bisa di next. Pengusaha selanjutnya ya adalah J.K. Rowling ya. J.K. Rowling ini teman-teman mungkin bisa nanti baca bahwa dia itu adalah seorang yang banyak sekali mengalami masalah dalam hidupnya, sampai akhirnya rumah tangganya cerai, ya hancur, cerai. Dia bercerai dengan suaminya dan harus merawat anaknya seorang diri. Apa yang dia lakukan pada saat dia depresi, frustasi, ketika sudah harus hidup sendiri ya bersama dengan anaknya, tinggal di flat yang kecil, dia jadi pengangguran. Pada saat itu dia datang ke sebuah kafe punya sepupunya. Di situ dia merenung, berimajinasi. Kemudian imajinasi itu dia tulis. Tulisan imajinasi yang dia tulis ternyata itu menarik perhatian. Ada suatu ketika dibaca oleh anaknya seorang penerbit buku besar. Ya, tulisan itu dibaca dan anaknya senang membaca tulisan imajinasi dia itu.
Akhirnya tulisan yang sudah dia tulis berdasarkan ide-ide dia depresi, itu akhirnya diterbitkan dan menjadi buku bestseller, novel bestseller. Nah, dan sekarang kalau penulis terkaya di dunia itu adalah J.K. Rowling ini, teman-teman sekalian ya. Ternyata awalnya dari frustasi, depresi ya, sampai akhirnya bisa berprestasi, bisa menjadi orang kaya raya. Oke, kita lihat berikutnya beberapa contoh selanjutnya karena banyak contoh yang ingin saya share kepada Anda. Ini berawal dari imajinasi. Kita lihat yang kedua ya, kita masuk kedua. Setelah yang pertama adalah kekuatan imajinasi, yang kedua adalah belajar dari yang ahli. Ya, belajar dari yang ahli, teman-teman sekalian. Anda kalau ingin menjadi orang yang hebat, belajarnya jangan tanggung-tanggung. Belajar langsung dari ahlinya. Anda ingin menjadi motivator hebat, belajar dari motivator hebat. Ingin menjadi penulis hebat, belajar dari penulis hebat. Ingin menjadi pengusaha hebat di bidang apa, langsung belajar dari ahlinya. Ahli marketing ada, ahli desain ada, ahli membuat produk ada. Semua itu ada ahlinya. Kalau Anda belajar langsung dari ahlinya, Anda akan menjadi orang yang mahir. Ya, sebagaimana dokter spesialis. Kalau dokter umum ya paling dibayarnya kita datang berobat paling 100.000, spesialis itu mahal, paling enggak 300.000, apalagi subspesialis, apalagi profesor ya. Kalau profesor tentu lebih ahli, bayar profesornya saja bisa 300.000 ya, 400.000. Ini baru dokternya, belum obatnya. Nah, ini kenapa? Karena dia adalah orang yang ahli. Nah, jadi Anda belajar langsung dari ahlinya, dari masternya. Sebagaimana nanti saya akan lihat contohkan di beberapa orang yang berhasil ini, mereka semua belajar dari orang ahli. Walaupun awalnya nggak punya pengalaman, nggak mampu, tapi karena belajar dari orang ahli, akhirnya dia mampu. Ya, ini belajar dari ahli dengan cara apa? Amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman. Anda kalau ingin berhasil, Anda harus punya kekuatan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amati orang sukses sekitar Anda, tiru bagaimana caranya dia bisa sukses, dan lakukan modifikasi. Pendidikan orang tuanya yang biasa, dia cita-cita, punya mimpi dari visualisasi, melihat ada kereta api berjalan tapi nggak ditarik oleh kuda, teman-teman. Kereta api berjalan nggak ditarik oleh kuda, dia penasaran, kok bisa ya? Apa menjadikan kereta api berjalan? Dia tahu dengan cara dia bertanya kepada orang-orang yang ahli tentang ini, dan dia mengerti ternyata kereta itu bisa berjalan karena menggunakan mesin uap. Pada saat dia tahu itu, dia imajinasi, gimana ya, saya pengen membuat bukan kereta tapi mobil yang menggunakan mesin uap. Ini yang menarik. Jadi dia pengen menciptakan mobil dengan menggunakan mesin uap, teman-teman. Apa yang dia lakukan setelah dia visualisasi itu, kemudian dia datang ke ahli. Dia cari bengkel-bengkel yang siap menerima dia, orang-orang yang ahli tentang tentunya mobil, ya, bagaimana bisa membuat mobil. Yang dia memiliki pemahaman tentang mesin uap. Dia belajar dari itu, bagaimana kerja mesin uap, bagaimana bisa membuat mobil. Dia cari orang-orang. Walaupun beberapa orang yang dia temui meremehkan dia, mengatakan kamu hanya orang lulusan SD, gak akan mungkin, gak akan bisa, gak akan sanggup kamu melakukan itu. Ya, orang-orang yang ahli banyak yang meremehkan usahanya itu. Namun dia tidak menyerah. Dia bekerja sebagai asisten di bengkel, di sebuah bengkel, untuk mempelajari bagaimana bisa membuat mobil. Hingga akhirnya 17 tahun kemudian, usia dia 29 tahun, dia berhasil menciptakan mobil pribadi dengan menggunakan mesin uap, teman sekalian. Nah, pada saat itulah akhirnya dia kemudian membuat perusahaan. Ya, perusahaan itu bernama Ford Motor Company dengan merekrut karyawan yang kemudian dihitung sampai 500.000 jumlah karyawannya dengan kemampuan memproduksi mobil 4.000 unit per harinya.
menjadi perusahaan terbesar kedua di Amerika dengan omset 31 triliun per bulannya. Ini luar biasa. Padahal dia hanyalah seorang lulusan SD saja, teman-teman. Karena dia sudah belajar dari ahli, akhirnya dia berhasil. Kemudian kita lihat juga Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini tulisannya ini ya kurang pas ya. Oke, terima kasih. Ini dia juga sama. Dia menjadi orang yang berhasil karena dia mau terus belajar. Walaupun dia nggak selesai dari Harvard University, dia nggak lulus dari jurusannya. Dia belajar di 2 jurusan dan dia akhirnya drop out ya dari Harvard University karena dia sudah menekuni bidang yang dia minati, yaitu terkait dengan IT ya. Dan itulah yang waktu itu dia tempuh. Pada saat itu dia membuat usaha itu dengan membantu temannya niatnya awal. Jadi niat awalnya adalah ingin membantu temannya untuk menemukan ya sahabat dekatnya itu. Jadi ada temannya yang kehilangan sahabat dekatnya, dia pengen bantu supaya bisa bertemu, berkomunikasi. Lalu dia buatkan program supaya bisa mempertemukan temannya itu dengan sahabatnya. Kemudian berhasil. Lalu dia kembangkan lebih dalam lagi di kampus Harvard University. Dia bersama teman-temannya dikembangkan dan bisa membantu di sana. Kemudian sampai akhirnya Facebook ini menjadi besar. Kemudian dia mau dibeli tuh. Facebook itu mau dibeli oleh Yahoo sekitar 1.000 kalau sekitar 7,5 triliun kalau dirupiahkan ya. Jadi sekitar 7,5 triliun. Namun dia menolaknya, teman-teman sekalian. Dia menolaknya, memilih untuk terus mengembangkan usahanya itu. Hingga akhirnya ya kita tahu sekarang ya, Mark Zuckerberg ini dia sudah mampu mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk Instagram, beberapa aplikasi yang kita pakai, kemudian WhatsApp ya, ini adalah perusahaannya. Dia menjadi anak muda terkaya di dunia. Tentu dia seperti ini karena belajar dari ahli. Kemudian Teh Sosro juga sama. Nama pendirinya adalah Sasmito Sosrojoyo Aminoto. Beliau ternyata bukanlah penemu teh, dia juga bukan penemu botol. Namun dia mau terus belajar, amati, tiru dan modifikasi. Ya, tadi ya, amati, tiru dan modifikasi. Dia bukan penemu teh, teman-teman. Dia juga bukan penemu botol. Namun dia kreatif. Teh dimasukkan ke dalam botol, dikasih nama Sosro, jadilah teh botol merek Sosro. Awal dia memulai usaha, dia diremehkan oleh tetangganya juga. Pak Sosro, masa mau jualan teh? Teh itu kan gampang, tinggal diseduh, kemudian dikasih gula, dikasih air, jadi Pak beres. Ngapain Bapak repot-repot menjual seperti itu gitu ya? Ternyata Anda harus tahu, orang yang meremehkan itu, tetangganya itu, akhirnya anak keturunannya menjadi karyawan di perusahaan Sosro gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari Gudang Garam ya. Gudang Garam ini sejarahnya adalah orang yang pendatang juga, imigran, orang Cina ya, datang ke Indonesia, kondisi ya miskin, kemudian dia melihat peluang. Ada orang-orang kuli panggul, kemudian tukang becak ya pada saat itu, yang banyak yang nongkrong, nggak ada kerjaan, kalau udah capek istirahat itu bengong gitu ya. Dia tangkap peluang itu, dia pelajari. Oh seperti ini, akhirnya dia buatlah produk dari tembakau itu, digiling dia dengan cara manual biasa, dijual, laku teman-teman sekalian. Namun dia nggak punya tempat. Kemudian ada gudang yang selama ini dipakai untuk menyimpan garam. Ya pada saat sudah dipanen disimpan di gudang itu. Kebetulan lagi nggak ada isinya, disewa sama dia untuk memproduksi secara massal, secara skala yang lebih besar. Ya, disitulah awal dia mulai usaha. Ya, dia memulai usaha dari gudang tempat menyimpan garam. Makanya disebut gudang garam. Itu sejarahnya seperti itu. Kemudian, hari ini menarik sekali. Ya, Pokari saya ikut seminarnya dari Pokari, kemudian saya lihat videonya sehingga saya paham betul ini juga berasal dari seorang anak muda ya yang sering olahraga, kemudian setelah olahraga orang lelah, capek gitu ya. Pengen menciptakan minuman sebagaimana keringat yang keluar itu. Ya. Jadi keringat orang kalau habis olahraga itu kan banyak yang keluar. Jadi mengganti keringat yang sudah dikeluarkan pada saat kita olahraga.
Dia ingin menciptakan minuman itu. Apa yang dia lakukan? Ya dia belajar dari ahli. Gimana saya bisa menciptakan minuman itu? Gitu. Kemudian dia cari tahu terus hingga akhirnya dia melakukan riset. Cara risetnya itu begini. Dia mengambil keringatnya, dia ke sauna, dia lari-lari kemudian ke sauna, semua keringat yang sudah terkucur itu dilap kemudian diperas, ditaruh di gelas, kemudian diminum sama dia. Dirasain, oh rasa keringat kayak begini. Nah itu inspirasi dia. Jadi dia ingin menciptakan minuman sebagaimana keringat yang dikeluarkan itu. Dan dia membeli ada ratusan jeruk, ya ratusan jeruk itu hanya satu yang rasanya pas. Dan yang hari ini tidak diceritakan jeruk apa itu yang dipakai. Yang dari ratusan jeruk itu yang dicoba satu persatu hingga akhirnya menemukan satu yang cocok, yang pas, sesuai dengan kalau ditambahkan itu enak di lidah. Itu yang hari ini kita minum di Pocari itu, ya teman-teman. Itu sejarahnya. Jadi dia belajar dari ahlinya, dia melakukan riset, kemudian dia sampai akhirnya mampu membuat ini ya produk minuman yang laris manis di dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah ini beberapa guru-guru saya waktu saya kuliah dulu di PB, ada Pak Khairat, pemilik bintang pelajar ya. Kalau orang yang tinggal di Jabodetabek tentu tahu bimbingan belajar ini bimbingan belajar Islami yang terbesar di Jabodetabek ya. Selain Nurul Fikri ada bintang pelajar. Satu kelas hanya 5 sampai 6 orang. Nah, ini pemiliknya kebetulan saya berapa kali diskusi. Dia hanya lulusan MAN ya. Lulusan MAN nggak bisa ngajar teman-teman. Nggak bisa ngajar. Beberapa kali bisnis usaha ternyata banyak kegagalan. Akhirnya beliau belajar dari ahli. Gimana ya konsep membuat bimbingan belajar? Gimana nih ngajar gitu ya. Walaupun beliau sendiri nggak bisa ngajar, tapi mau belajar dari ahli. Kemudian dia mulai usaha dari menyewa kios. Kios hanya untuk 2 orang begitu ya. Dia cari guru, setelah cari kios kemudian cari guru dan cari siswa. Dipertemukanlah, dapat guru, dapat siswa, dipertemukan di kios itu. Jadi beliau mengelola bisnis dari mulai sederhana, menyewa tempat yang kecil sampai akhirnya sekarang ada banyak sekali cabangnya. Nah ini tentu beliau bisa mengembangkan, sekarang tidak hanya punya bimbingan belajar, bahkan punya sekolah ya. Kalau di Jalan Baru, di Jalan Soleh Iskandar, itu di pinggir jalan ya teman-teman, itu gedung dari tol juga kelihatan ya, dari tol terlihat dengan jelas, itulah ini sekolah ya, yaitu bintang belajar boarding school ya kalau tidak salah. Oke. Baik. Saya lanjut lagi ke selanjutnya adalah Pak Mulyono. Pak Mulyono ini juga sama. Beliau ini saudaranya dengan Pak Mulyono ini adalah kakaknya dari Pak Khairat, kakak ipar ya. Jadi beliau alumni dari PB dan lulus dari PB itu modalnya hanya punya 2 kilogram bibit jagung manis yang kualitas yang bagus. Jadi bibit jagung manis ini diberikan kepada petani dengan syarat nanti ini saya kasih gratis, tapi kalau panen nanti saya yang beli ya Pak, dengan harga yang pantas, harga yang layak. Nah itu awalnya dari sana. Pada saat beliau sudah titipkan itu ditanam petani, kemudian jarak sekitar 3 bulanan kan siap dipanen. Beliau selama 3 bulan itu mencari supermarket yang bisa disuplai, yaitu jagung manis dengan kualitas yang bagus. Dia pun akhirnya dapat, setelah dia lakukan marketing, dia dapat ada supermarket yang bisa menerimanya. Kemudian dia kerjasama dengan banyak petani, dikasih itu bibit, tapi nanti belinya dia yang beli. Ini Masya Allah, akhirnya bisnisnya mampu mensuplai ya banyak supermarket di Jakarta, Jabodetabek, kemudian berkembang. Kelobotnya atau kulit dari jagung itu dipakai untuk bisnis, dia punya bisnis peternakan sapi ya. Dan pada saat Idul Adha itu waktu itu beliau menjual sampai ratusan lebih ya sapi di yang sekarang dipakai di Trans ini ya Transmall yang ada di perempatan Yasmin ya, itu dulunya di situ sering dipakai untuk jualan sapi beliau ya. Kalau pada Idul Adha itu sampai ratusan beliau dijual. Dan beliau punya usaha-usaha yang lain setelah itu berkembang ya.
usaha toko bangunan, kemudian usaha perikanan dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh belajar dari ahlinya. Ini pun kita lihat berikutnya, next ya, saya percepat saja. Bill Gates juga ternyata bisa berhasil sukses juga belajar bersama temannya Paul Allen ya. Tentu sampai akhirnya beliau bisa berhasil. Padahal beliau juga sama seperti Mark Zuckerberg ya, pernah di drop out dari Harvard University. Kalau beliau dari Fakultas Hukum ya. Pernah gagal dalam bisnis yang dia bangun. Bahkan dulu latar belakangnya dari office boy, teman-teman. Jadi Anda nggak jadi masalah latar belakang apapun. Yang penting latar depan Anda adalah menjadi orang berhasil. Itu tujuan kita. Nah, dia tidak menyerah dengan mengisi kosongan waktu dan dia selalu mencoba berbagai macam hal, ide, sehingga pembentukan Microsoft ini muncul. Jadi dulu imajinasinya adalah ingin membantu memudahkan urusan pekerjaan manusia. Dan konsepnya adalah manusia di seluruh dunia gitu ya. Makanya dia mampu luar biasa besar sekarang. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Soichiro Honda. Oke, kita lihat Soichiro Honda ini pada saat dia usia 16 tahun ya, dia nggak mau lagi sekolah. Bagi dia sekolah itu membuang waktu, menghabiskan waktu, nggak berguna kata dia ya. Akhirnya dia disuruh mendampingi ayahnya bekerja di bengkel sepeda. Dia belajar betul bersama ayahnya untuk mahir ahli bisa memperbaiki sepeda. Dia belajar sehingga dia menjadi orang ahli, belajar dari ayahnya. Namun dia punya cita-cita ingin membuat mobil gitu ya. Dia punya cita-cita imajinasi kalau sepeda saja biasa, pengen membuat mobil. Maka ayahnya mengirim kepada temannya yang ahli mobil pada saat itu. Kemudian diterima, namun bukan bekerja di bengkel, tapi disuruh menjaga anaknya yang punya mobil, gitu ya. Ceritanya gitu. Pada saat menjaga anaknya yang punya mobil itu, dia sambil kalau sudah selesai jaga sambil melihat gimana nih proses buat mobil, gimana caranya merangkai mobil, memperbaiki mobil, dia pelajari sela-sela itu. Sampai akhirnya ada kesempatan, order banyak itu di bengkel mobil lagi banyak yang harus dikerjakan. Dia dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ternyata dia mampu memperbaiki mobil dengan cepat dan profesional, kualitasnya bagus. Hingga suatu ketika ada kondisi mobil yang rusak parah, yang tidak semua ini teknisi itu bisa menyelesaikan. Dia bisa menyelesaikan itu gitu ya. Sampai akhirnya di bengkel itu dia mendapatkan posisi sebagai diangkat oleh ownernya sebagai kepala bengkel itu gitu. Walaupun dia punya watak atau karakter yang sangat keras gitu ya. Ada yang masih anak buahnya yang kemudian bertahan, ada juga yang nggak kuat ya. Seperti itu. Namun kemudian pada saat terjadi perang perang dunia ya, usaha dia banyak yang akhirnya gagal gitu ya. Karena pada saat itu dia kemudian merefresh kembali, ketemulah sama temannya. Ya, dia ketemu sama temannya, kemudian dia juga mendapatkan pasangan yang tepat ya. Istrinya ini berpendidikan, seorang yang support dia supaya usahanya bisa maju, supaya bisa berkembang. Dan dia bertemu dengan pakar marketing, ini yang menjadikan usahanya luar biasa. Jadi dia bukan penemu sepeda, dia juga bukan penemu motor, ya. Dia juga bukan penemu mobil, teman-teman. Tapi dia mau belajar itu. Dia menggabungkan sepeda dan motor, jadikan sepeda motor gitu ya. Dia menggabungkan kemampuan yang dia miliki itu hingga menjadi suatu yang hebat. Ya, ia mampu membuat motor skuter di rumahnya. Waktu itu dia membuat awalnya 2 tak, ya, kecepatannya hanya sekitar 45 km per jam ya awalnya. Kemudian karena ini ditingkatkan lagi sampai 4 tak dia sampai ciptakan. Ya, dia kembangkan dan inilah usahanya semakin melesat, melejit ketika dia bertemu dengan salah satu kawannya yang menjadi marketing yang sangat handal. Nah, ini kisah tentang Soichiro Honda. Berikutnya kita lanjut lagi. Ini baru 2. Kita lanjut lagi ya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ini kerjasama, teman-teman. Kalau Anda ingin berhasil, ini sukses, ini adalah syarat mutlak yang harus Anda lakukan. Anda nggak bisa sendiri. Anda harus kerjasama. Super team. Ya,
Super team is good. Superman is dead. Ya. Ternyata halaman rumahmu bisa bersih. Kenapa? Karena disapu pakai lidi. Lidinya bukan satu tapi banyak kan. Coba kalau hanya satu lidi dipakai membersihkan rumah halaman rumahmu, tentu lama banget, nggak selesai-selesai gitu ya. Hujan turun di Bogor hari ini, terasa menyejukkan, turunnya rame-rame. Coba kalau turunnya satu tetes, tentu nggak kerasa ya. Oke, makan nasi, Anda baru saja makan nasi ya, terasa nikmat karena banyak butir nasi yang Anda makan. Coba kalau hanya satu butir nasi, tentu rasanya beda gitu ya. Coba kita lihat gigi kita, walaupun kita hanya bisa lihat dari cermin gitu. Gigi kita itu kalau makan makanan itu kompak kerjasama. Ada gigi seri yang tugasnya motong, ada gigi taring yang robek-robek, ada ya gigi geraham yang tugasnya adalah melumatkan sehingga jadi lembut, sehingga proses selanjutnya jadi lebih mudah gara-gara kerjasama tiga macam jenis gigi ini yang namanya beda, fungsinya beda, tapi kerjasama teman-teman. Ya, ternyata kalau digigit nyamuk tangan kiri kita, tangan kanan kita yang membantu. Tangan kanan kita gatel, tangan kiri kita yang menggaruk. Inilah pentingnya kita bekerja sama. Anda akan semakin hebat, akan semakin sukses ketika Anda bisa membangun kerjasama, membangun tim yang solid, membangun mitra yang solid. Ini ya, buang kemalasan, bangkitkan kesuksesan dengan apa? Sinergi kerjasama, kolaborasi. Ya, salah satu negara maju dunia itu Jepang. Ya, Jepang ini dari awal mereka sudah dididik anak-anaknya untuk kerjasama. Bahkan profesor Jepang mengatakan begini, satu profesor Jepang itu bisa dikalahkan oleh satu profesor dari Amerika atau dari Eropa. Namun 10 profesor Jepang yang bekerja sama sulit ditaklukkan oleh 10 profesor dari negara manapun, teman-teman. Ya, kalau nggak percaya tentang kekuatan kerjasama, ya Anda bisa praktekkan saja. Kalau Anda misalkan ya hanya satu jari saja untuk memasang kanci kita, tentu susah. Kalau 2 jari, 3 jari, 5 jari tentu akan jauh lebih mudah. Ya, ini contoh sederhana sekali. Baik, jadi kalau Anda ingin omset Anda besar, Anda harus bangun kerjasama. Ini mindset pengusaha begitu. Pak, saya pengen dapat penghasilan 1 hari 1 juta. Padahal saya ini kalau jualan bakso sehari saya untungnya hanya 100.000 Pak. Saya pengen dapat untung 1 juta, gimana caranya? Anda bangunlah kerjasama, kemitraan. Dengan apa? 10. Anda harus buat lagi 10 cabang yang lain. Supaya apa? Satu cabangnya menghasilkan 100.000. Berarti Anda kalau punya 10 cabang bisa dapat 1 juta. Kayak begitu teman-teman. Ya, ini prinsipnya dengan Anda semakin banyak kerja punya bisnis properti. Kenapa? Saya punya teman developer juga, kemudian saya punya teman marketing banyak, saya punya teman investor, saya punya mitra juga yang punya lahan gitu ya. Jadi kita bangun kerjasama semua, kerjasama dengan toko material, kerjasama dengan tukang, semua kita kerjasama ya. Jadi nggak bisa coba kalau semuanya kita kerjakan sendiri. Mungkin awal Anda berusaha itu sendiri. Anda marketingnya, Anda produsennya, produksinya, Anda yang buat iklannya, Anda yang marketingnya, Anda yang nyapu tempat kerja Anda yang melakukan semuanya, yang packingnya gitu ya. Semua Anda lakukan, itu awal ya, tapi lama-kelamaan Anda masa dari awal sampai akhir Anda sampai gitu. Ya tentu Anda akan capek, Anda akan lelah. Ya, semakin Anda bisa membangun kerjasama, maka mimpi Anda akan semakin nyata. Ya, saya ulang sekali lagi. Semakin Anda mampu membangun kerjasama, mimpi Anda akan semakin nyata. Yuk, lanjut lagi. Lanjut lagi, yuk silakan. Pantang menyerah teman-teman sekalian. Anda kalau mau berhasil, mau sukses, yang syarat berikutnya adalah pantang menyerah. Ingat, pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Ya ingat. Pemenang mengatakan memang sulit tapi bisa, dan pecundang hanya bisa mengatakan memang bisa tapi sulit. Ya, oke. Musiknya dipelankan dulu atau ya. Ini ingat, pemenang mengatakan
memang sulit tapi bisa, dan pecundang hanya bisa mengatakan memang bisa tapi sulit. Pemenang fokus pada solusi, pecundang fokus pada alibi. Ingat itu. Pemenang sukses membuktikan, pecundang hanya bisa menunggu bukti. Pemenang mengatakan, ya Allah berikan aku kekuatan atas masalah dan ujianku ini. Itu kata pemenang. Ya, dia berdoa kayak begitu. Dan pecundang hanya bisa mengatakan, ya Allah, aku nggak sanggup lagi dengan ujian dan masalahku ini. Maka teman-teman, jangan katakan, ya Allah, kenapa masalahku besar? Namun katakan, wahai masalah, Allah Tuhanku maha besar. Ya, ingat, pemenang itu pantang menyerah, dan orang yang tidak menyerah insya Allah akan menang. Dari kecil kita sudah belajar pantang menyerah. Coba teman-teman, Anda bisa berjalan. Kenapa Anda bisa berjalan? Karena Anda nggak menyerah, walaupun Anda sering jatuh. Anda pernah tanya kepada orang tua Anda, berapa kali Anda terjatuh sampai akhirnya Anda bisa berjalan? Mungkin jarang dari kita yang tahu. Di Singapura itu pernah diteliti, ada seorang peneliti meneliti balita biar bisa berjalan, itu harus mengalami jatuh rata-rata sebanyak berapa kali Bapak Ibu? 240 kali jatuh baru dia bisa berjalan, ya. Maka nanti kalau Anda punya anak kecil baru belajar jalan, kemudian dia jatuh, kasih motivasi. Tenang ya nak, masih 239 kali lagi ya, yang sabar ya, ibu akan bersamamu, ayah akan mendampingimu, begitu ya. Jadi itulah kunci kesuksesan. Jatuhnya harus alami, jangan dipaksa. Nak, biar kamu bisa jalan, papa dorong ya, ibu dorong dulu, nggak bisa kayak begitu. Ya, harus alami ya. Jadi semua kesuksesan pasti berawal dari masalah. Ya, masalah dihadapi. Ya, Anda pantang menyerah, Anda pasti akan menemukan kesuksesan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Jadi pantang menyerah ini adalah kunci, tidak bisa ditawar. Kalau Anda ingin berhasil, ingin sukses, pantang menyerah. Lanjut. Oke, silakan. Nah, semangat. Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tetapi kehidupan yang dijalani tanpa tujuan, tanpa semangat, dan tanpa gairah. Ini teman-teman. Jadi setiap dari kita pasti mati. Saya yang bicara ini juga akan mati. Ya, semua Bapak Ibu semua. Kita semua akan dipanggil dengan panggilan yang tidak bisa ditolak, yang nggak bisa diundur, nggak bisa ditunda, nggak bisa ditawar. Panggilan yang pasti akan hadir kepada siapapun yang bernyawa. Panggilan itu adalah panggilan yang nyata. Panggilan itu adalah panggilan kematian. Itu pasti semua akan mati, Bapak Ibu sekalian. Yang jadi soal bukan itu. Yang jadi soal adalah, apakah selama kita hidup kita sudah menjadi orang yang berarti? Apakah selama kita hidup ini kita mampu memberikan makna, memberikan manfaat, mampu mengukir kebaikan selama kita hidup di dunia? Itu yang menjadi soal. Bukan masalah matinya, kita pasti mati. Masalahnya pas hidup ngapain kita? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mampu membahagiakan orang-orang sekitar kita? Apakah kita sudah banyak berbuat kebaikan untuk orang sekitar kita? Itu yang menjadi masalah. Yuk lanjut lagi. Oke, yang terakhir adalah bergerak sesuai bidang dan hobi. Anda jadikan apa yang Anda lakukan itu adalah hobi, Bapak Ibu sekalian. Anda kalau mengerjakan hobi, waktu berjalannya itu cepat banget. Ya, saya dari pagi sampai sekarang nggak kerasa, tiba-tiba malam. Saya ngomong dari tadi pagi, saya ada outbound, acara outbound, kemudian ini ada rapat dan sebagainya. Kita jalani nikmat banget ya, nggak kerasa tiba-tiba malam, habis ini istirahat tidur, besok bangun sholat tahajud pagi hari, kemudian kita happy lagi berenang, kemudian saya mengisi LDK ya, besok ya happy aja, ikuti, kerjakan happy. Jadi orang yang bekerja dengan hobi happy itu mampu bekerja, setelah diteliti, lebih dari 10 jam. Orang yang kerja karena dan kesuksesan, dia hanya mampu bekerja 8 jam. Orang yang bekerja karena uang, dia hanya mampu bekerja 6 jam. Ini riset ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu bekerja jauh lebih sukses, lebih berhasil dan mendapatkan semuanya adalah orang yang bekerja karena hobi. Kita menjadikan pekerjaan kita hobi, teman-teman. Mampukah Anda mengerjakan apa yang Anda lakukan ini sebagai sesuatu yang Anda nikmat menjalankannya, Anda senang melakukannya, ya? Kalau itu sudah Anda temukan, Bapak Ibu sekalian, maka mimpi Anda akan mudah jadi kenyataan, Bapak Ibu. Apa yang Anda cita-citakan, insya Allah akan menjadi nyata. Jadilah Anda orang yang ahli, kemudian Anda harus mampu menekuni bidang yang Anda lakukan hari ini, sehingga jadikan itu menjadi hobi,
maka Anda akan mendapatkan banyak prestasi ya, dan Anda akan bisa meraih semua mimpi. Oke, saya rasa itu materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dan kita akan berdiskusi ya. Saya yakin teman-teman yang sudah menuliskan target-targetnya, insya Allah ya, saya yakin akan tercapai satu persatu ya. Tahapan itu yang saya rasakan teman-teman sekalian, yang saya sudah lalui, dan alhamdulillah bisa share kepada teman-teman semua. Dan saya yakin kalau mimpi Anda rumah yang bagus untuk keluarga Anda, mimpi adalah ingin punya mobil supaya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, mimpi Anda ingin berbagi kepada anak yatim, mendirikan masjid ya, teman-teman sekalian, tahap-tahapan itulah yang banyak sekali orang-orang lakukan, orang-orang berhasil, orang-orang sukses. Jangan menunggu sempurna baru Anda bergerak, tapi bergeraklah. Maka jangan menunggu kaya baru Anda bergerak, tapi bergeraklah, insya Allah Anda akan semakin kaya nanti. Jadikan imajinasi menjadi realisasi dengan cara Anda wujudkan dengan aktualisasi bersama sahabat Morfosis pada malam hari ini. Sukses untuk Anda, dan saya kembalikan kepada Mas Didi ya, silakan. Terima kasih banyak Mas Aris, Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, waduh luar biasa ya, di tengah-tengah kondisi hujan ya. Di Bogor ini, Bogor kota ini hujan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Aris tadi ya, menambah semangat keberkahan ya dari inspirasi, insight, dan ilmu yang tadi disampaikan oleh Mas Aris terkait bagaimana cara kita mewujudkan atau langkah-langkah kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Masya Allah, luar biasa sekali Mas Aris. Jadi langsung saja untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bukan tanya jawab, lebih ke sharing. Jadi saya minta tolong teman-teman, nanti saya arahkan terlebih dahulu ya bagaimana sistem sharingnya. Di sini adalah kesempatan buat teman-teman untuk menyampaikan imajinasinya, menyampaikan mimpinya kepada Mas Aris. Kemudian nanti Mas Aris yang akan mencoba membantu mengarahkan. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan teman-teman punya imajinasi, Mas Aris, saya ingin punya rumah. Teman-teman breakdown, ya cari tahu bagaimana ya bagaimana ya cara membangun rumahnya. Kemudian dari mana asal usul uang untuk bisa mendirikan rumah itu. Kemudian seperti apa bentuk rumahnya, apakah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau bahkan tingkatnya ada lantai dasarnya, ada lantai bawahnya begitu. Kemudian apakah ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman coba sampaikan, Mas, mimpi saya seperti ini, saya pengen rumah seperti ini, tampilannya begini, kemudian cara mendapatkannya dari uang usaha, dari uang suami, dari uang warisan misalkan. Nah, itu sampaikan. Nanti Mas Aris yang akan membantu mengarahkan bagaimana teman-teman mungkin nantinya bisa mencapai step by step atau melakukan step by step yang memang teman-teman ingin lakukan untuk mewujudkan mimpi teman-teman semua. Begitu Mas Aris ya, mungkin skemanya. Karena kita lebih ke sharing. Jadi kita pengen teman-teman itu share mimpi-mimpi teman-teman agar bukan hanya sekedar imajinasi, tapi bagaimana kita coba aktualisasi step by step-nya dengan pakar dari mumpung sekarang ada pakar yang akan membantu mengarahkan teman-teman semua. Oke, nanti saya dibantu Mas Azam untuk membuka video dan juga audionya. Jika teman-teman ingin menyampaikan sharingnya kepada Mas Aris, saya kasih 3 kesempatan pertama. Silakan teman-teman. Untuk pertama silakan siapa? Mas Azam boleh dibantu, mungkin sudah ada yang raise hand. Oke, banyak ya. Oke, kita akan pilih ya Mas Aris ya. Oke, Mas Azam boleh dibantu. Ya, nggak apa-apa. Silakan yang memang paling cepat gitu, nggak masalah. Yang mungkin paling bersemangat. Oke, Mbak Neni. Mbak Neni atau Mbak Nini silakan karena sudah raise hand dan menyalakan video. Jadi saya berikan kesempatan pertama kepada Mbak Neni, begitu ya Mas Azam ya? Mbak Neni, silakan Mbak Neni. Ya. Mbak Neni, apakah sudah terdengar? Silakan dinyalakan audionya dan juga videonya dinyalakan terlebih dahulu supaya Mas Aris juga bisa mengetahui Mbak Neni
seperti apa sih Mbak Neni ya, barangkali mungkin bisa silaturahmi ke depannya, bisa ketemu di Bogor ataupun ke tempatnya Mbak Neni, kita bisa berkunjung bersilaturahim nantinya. Silakan Mbak Neni. Oh, nggak muncul ya? Oke, silakan teman-teman. Siapa nih yang mau nanya? Oke, saya kasih kesempatan, di sini sudah ada yang komen nih. Mas Riza, Mas atau Mbak ini ya? Mas Riza, silakan Mas Riza. Mas Riza, halo Mas Riza. Sudah ya, Mas Riza? Mas Riza, ini tadi Ya, Oh, Mbak Riza. Mbak Kak. Oke. Mbak Afan, minta maaf Mbak Riza. Monggo Mbak Riza. Bisa dinyalakan videonya? Oke, ya. Oke, sudah ada antrian nih, Masya Allah. Banyak banget yang mau bertanya nih. Silakan Mbak Riza. Tolong di unmute terlebih dahulu, Mas Azam, bantu unmute ya. Oke, sudah. Monggo. Kan. Oh ya. Miring lagi. Langsung ke pertanyaan aja ya, Kak. Oh ya, silakan Mbak. Izin bertanya. Ini apa? Mau curhat. Cita-citanya sih pengen punya rumah yang minimalis gitu, sederhana, nyaman gitu. Terus tapi sebelum punya rumah itu pengen kerja, terus nabung, terus umroh bareng sama orang tua gitu. Langkah-langkahnya itu gimana? Ya, Monggo. baik. Langkahnya ya, oke. Ini langsung saya jawab atau bagaimana? Langsung saja Mas Haris. Oke, baik. Yang pertama prioritas dulu ya. Kita kan punya mimpi supaya jadi kenyataan ya, bukan mimpi yang dilakukan pada saat tidur ya, tapi mimpi yang sudah terinstal di bawah sadar kita ya, sebuah sesuatu tekad untuk kita bisa kesungguhan untuk bisa mencapainya. Ya sebagaimana kalau orang Cina itu visualisasikan kalau kepala kita dicelupkan ke dalam air, maka kita akan berontak. Siapapun yang menyelupkan kepala kita, kita akan berontak supaya kita bisa bernafas. Nah, kayak begitu. Jadi usahanya memang harus sungguh-sungguh gitu. Dan supaya memang bisa tercapai satu persatu, tadi dengan banyak sekali, pertama tulis dulu. Tulis dulu, kemudian realisasikan dari yang paling gampang. Jadi satu tercapai akan menjadi mudah berikutnya. Misalkan, Pak, mimpi saya pengen punya sepatu, beli sepatu dulu ya. Sepatu itu mimpinya Bung Hatta loh itu dulu. Bung Hatta pengen punya sepatu Kelly, sampai bagaimana caranya dia bisa mendapatkan itu gitu. Jadi mimpi itu nggak harus langsung tiba-tiba besar dulu, kemudian kita dari awal kita ingin fokus ke sana. Jadi mulai dari yang kecil. Anda misalkan pengen beli emas dulu ya, berapa gram ya, cincin, kemudian Anda pengen beli sepatu, kemudian dari yang kecil-kecil itu, dari satu persatu Anda bisa capai yang kecil, yang sederhana itu, Anda akan semakin optimis untuk mencapai yang lebih besar lagi, bahkan sampai rumah itu bisa tercapai. Nah, tahapannya tadi ya, lakukan imajinasi. Misalkan begini, pengen punya rumah, jadi lihat di YouTube rumah minimalis sekarang yang seperti apa nih yang paling disukai, yang diinginkan gitu ya. Dari itu diputar-putar pas mau tidur. Ya, mau tidur, wah saya pengen punya rumah begini gitu ya. Diputar kemudian kalau perlu di print, kemudian ditempelkan di tempat di mana kita bisa melihatnya. Ini akan menjadi suatu imajinasi yang luar biasa. Ya, ini langkah pertama. Kemudian ikuti dengan langkah-langkah yang selanjutnya tadi. Jadi saran saya adalah Mbak Riza coba satu persatu dulu, dari mulai yang kecil dulu, capai, yang sedang capai, dan tentukan waktunya. Kalau enggak akan tercapai ya. Contoh sederhana misalkan Mas Didi sudah menikah belum ya? Belum Mas. Belum. Misalkan Mas Didi ditanya kapan mau menikah, ya kapan-kapan aja lah, ya nanti aja juga dapat gitu ya, ntar nyantai aja. Itu kemungkinan Mas Didi nikahnya akan lama, Mas. Betul. Kemungkinan akan lama. Tapi kalau Mas Didi punya
misalkan saya pengen nikah tahun 2022 bulan Juni misalkan ya, atau paling selambat-lambatnya adalah November, maka akan usaha. Sekarang sudah mulai proses ta'aruf. Kemudian apa saja persiapan untuk menikah sudah disiapkan. Nanti biayanya segini, berarti saya harus ini. Kemudian ahwat yang dicari atau istri yang akan dicari itu seperti apa? Mencari nanya kepada orang. Saya pengen mendapatkan ini. Kira-kira ada kenalan nggak seorang wanita yang kayak gini? Kemudian akhirnya ta'aruf. Kalau belum cocok, nyari lagi terus gitu ya. Sehingga apa? Akhirnya insya Allah itu bisa didapat. Jadi kalau saya sebut jodoh rezeki itu mirip, memang rahasia, tapi itu perlu dikejar ya. Kalau kita misalkan bilang wah rezeki itu yang semua udah atur oleh Allah gitu ya, nanti juga saya dapat rezeki ya, kita nggak akan dapat yang terbaik kalau kita hanya nunggu gitu ya. Anda harus bergerak gitu. Nah ini, jadi tentukan targetnya secara detail ya. Waktu pembahasan waktu itu saya sudah pernah sampaikan, tulis secara rinci, setelah Anda tulis, kemudian detailkan kapan itu akan bisa jadi kenyataan. Kalau Anda bisa membuat kayak begitu lebih dahsyat itu, ya. Sama saya sekarang bangun rumah, itu saya targetnya adalah November pertengahan atau Desember harus sudah selesai. Ya paling lambat atau molor-molornya. Saya kejar, kalau misalkan ini tukangnya nggak sanggup, saya tambah lagi tukang gitu ya. Kemudian gimana caranya supaya tercapai, progresnya saya pantau betul supaya itu bisa tercapai. Nah itu tahapan supaya tadi mimpi-mimpi yang luar biasa, bisa umroh, bisa bangun rumah. Insya Allah itu adalah sesuatu yang pasti insya Allah bisa diraih. Dengan cara apa? Mulai dari yang kecil-kecil dulu ya, jangan langsung tiba-tiba saya pengen punya rumah gitu ya. Capek yang kecil-kecil, buat waktu ya. Waktunya kapan nih? Saya pengen beli handphone misalkan. Ini bulan apa, kapan harus tercapai? Ya handphonenya merek apa? Semakin detail, semakin mudah dicapai. Ya, itu. Misalkan Mas Didi tanya mau nikah, Mas Didi pengen istri kayak gimana? Terserah aja lah gitu ya. Itu akan semakin susah saya mencari. Ya, atau hanya memberikan yang penting solehah gitu ya. Kan nenek saya di kampung juga solehah gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya seperti itu, harus detail. Saya pengen usianya 18 tahun, dia punya lesung pipi, dia agamanya baik, kemudian akhlaknya baik, orang tuanya tinggal satu, kaya raya, sakit-sakitan. Misalkan, wah ini mau nikah sama anaknya apa mau dapat hartanya ini gitu. Oke, jadi intinya semakin detail itu semakin mudah nanti kita bisa meraihnya gitu ya. Oke, silakan yang lain. Baik, terima kasih Mas Aris atas jawabannya. Jadi memang Mbak Riza tadi detailkan dulu mimpi-mimpi kecilnya seperti tadi. Mungkin sekarang belum punya belum punya handphone baru, misalkan itu hal kecil ya. Kita anggap handphone baru adalah sesuatu yang pengen banget Mbak Riza pengen dapetin. Nah, itu detailin tuh gimana cara dapetinnya. Mulai dari saya harus nyari uangnya dari mana, begitu ya Mas Aris mungkin. Kemudian langkah-langkah untuk bisa membelinya di mana, kemudian haruskah saya pergi mencari ke kota atau mungkin lebih baik di dekat rumah aja, di dekat konter rumah aja dan lain sebagainya. Artinya detailkan langkah-langkah kecil untuk bisa mencapai mimpi-mimpinya. Nanti bisa diterapkan di ATP begitu ya. Amati, tiru dan laksanakan atau praktekkan, atau ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Boleh plug, boleh modifikasi, silakan, tergantung teman-teman untuk disesuaikan dengan mimpinya masing-masing. Intinya dicatat secara detail. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya kasih ke Mbak Novira Fahira. Silakan Mbak Novira Fahira untuk menyampaikan sharingnya atau mungkin cita-cita yang disampaikan kepada Mas Aris. Monggo. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Mbak Novia. Ya, saya di sini ingin bertanya. Jadi saya ini kan mempunyai sebuah capaian atau impian. Saya untuk kedepannya, misalnya setelah saya wisuda, misalnya gini, contohnya saya kan nanti bulan November ini kan saya wisuda. Nah saya cita-cita saya, impian saya ini mau ngebahagiain kedua orang tua saya gitu. Tapi itu saya terkadang masih belum yakin gitu. Saya harus ngebahagiainnya kayak gimana gitu. Oke, baik. Oke, itu saja cukup ya, Ya. Mbak Novia. Supaya tambah yakin, ditanyakan orang tua.
ayah, ibu bahagia kalau saya seperti apa. Nah, begitu ya. Dengarkan. Oh, Novia, ayah bahagia kalau kamu nanti menikah, jangan bahagia, kemudian punya anak, kamu nanti keluarga kamu bahagia. Kemudian, nah itu kalau ingin membahagiakan orang tua, mereka bahagia adalah tanyakan apa yang menjadikan mereka bahagia gitu. Ada orang tua yang bahagia yang penting anaknya bisa lulus, ada yang orang tua bahagia kalau anaknya itu bisa memberikan uang bulanan gitu ya. Ada yang penting keluarganya nanti bahagia gitu ya. Coba tanyakan apa yang menjadikan orang tua bahagia. Semakin simpel ya itu standar. Jadi standar semakin mudah. Kadang ada orang tua yang standar kebahagiaannya itu tinggi gitu ya. Ini yang menjadikan hidup itu terasa jadi sulit, jadi berat kalau mematok standar kebahagiaan itu yang terlalu besar gitu ya. Misalkan wah Mbak Novia, kamu ayah sama ibu bahagia kalau kamu nanti suamimu kaya raya, wah punya mobil, rumah di mana-mana. Itu akan menjadikan kamu akan berat. Dan saya yakin yang kayak begitu jarang gitu. Memang sangat sedikit gitu ya. Nah, itu perlu ditanyakan kepada orang tua ya. Novia, ayah ibu bahagia ketika kamu menghafal Quran, nah, ya. Ayah ibu bahagia ketika nanti kamu lulus bisa mandiri punya keluarga dan lain-lain. Itu tentu komunikasi dengan orang tua ya, karena mereka yang lebih paham ya tentang apa yang diharapkan dari anaknya itu ya. Yang jelas anak kalau berbakti itu adalah menjadi suatu kebahagiaan bagi orang tuanya. Ya seperti itu ya, Mbak Novia. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Mas Aris, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga bisa memberikan insight kepada Mbak Novia Rahma. Kemudian satu pertanyaan terakhir saya akan berikan kepada Mbak Vera. Mbak Vera sudah bisa terhubung? Mbak Vera. V. Apakah masih ada? Tidak ada. Satu. Ya, V. Oke, Mbak Vera cek. Kalau memang tidak ada jawaban, saya pindahkan ke Mbak Murni. Silakan Mbak Murni. Masih ada Mbak Murni? Ya. Mbak Murni, halo. Cek. Halo, cek. Oke, sepertinya masih ada Mbak Murni, cuma mungkin halo, cek. Oke, kalau tidak ada saya sampaikan ke kesempatan terakhir yaitu Mbak Rukayah. Silakan Mbak Rukayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Silakan Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Izin bertanya ya Pak Aris. Iya silakan. Saya kan pernah kapan hari saya pernah bertanya. Saya itu impian saya itu pertama ingin haji dari Hong Kong. Tapi impian saya itu banyak gitu. Impian yang kedua itu ingin punya rumah tahfiz gitu. Kan itu yang harus saya dahulukan yang mana gitu Pak. Maksudnya jalannya gitu. Caranya saya berjalannya tuh gimana gitu. Oke, baik. Oke. Cukup itu saja Mbak Rukayah? Sebenarnya banyak Pak, tapi yang saya dahulukan 2 aja gitu. Oke. Dan dua-duanya bisa berjalan sekaligus itu Mbak Rukayah. Jadi untuk ini saya lakukan, saya praktekkan sampai akhirnya saya punya rumah tahfiz yang sekarang memang jumlahnya nggak banyak, baru 7 gitu ya. Itu untuk anak-anak yatim, satu kelas SMP ya. Mereka kita kasih free. Awalnya gimana? Kita support kalau ada rumah tahfiz kita bantu, kita datengin. Awalnya begitu. Karena saya nggak bisa mendirikan gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah saya sumbang sesuai kemampuan saya. Untuk beri Al-Quran lah, untuk makan atau sekedar apa ya. Itu cara yang pertama yang paling mudah. Jadi nggak harus kita tiba-tiba mendirikan. Mulai dari yang sederhana kita bantu. Kemudian yang berikutnya saya
supportnya lebih besar. Jadi supportnya dari perusahaan ini. Jadi punya perusahaan ini kita alokasikan setiap bulan, kita support yang dana yang lebih besar ke pesantren dengan jumlah yang lebih banyak. Hingga akhirnya, wah, kalau begini kayaknya kita bisa deh ya. Kita sudah mampu support pesantrennya orang sebanyak itu setiap bulan. Akhirnya kami putuskan untuk mulai dari yang kecil ya. Sekarang sudah ada 7 di komplek perumahan yang saya bangun, saya kembangkan. Awalnya kita pengen membangun tapi belum punya biaya. Jadi kita nyewa dulu rumah yang dibeli orang, kita sewa untuk jadi tempat tinggal anak-anak itu. Jadi saya sendiri belum berhasil membangun gedung pesantren ya, tapi saya sekarang sudah memulai ada 7 dan itu mulainya dari sana dulu. Jadi bagaimana untuk haji? Haji itu kan panggilan Allah ya. Panggilan Allah ini memang setiap negara beda, apalagi kondisi pandemi. Kalau lewat reguler itu bisa, kalau di Indonesia itu 20 sampai 30 tahun ya. Kemudian kalau lewat plus itu zaman sebelum pandemi aja sudah 6 tahun. Mungkin sekarang bisa 10 tahun. Kalau yang haji furoda saya nggak tahu apakah dibuka lagi tidak. Kalau furoda itu biayanya kalau dari Indonesia sekitar 200 sampai 500 juta per orangnya ya. Saya dulu menggunakan haji furoda atau haji khusus itu. Nah, mungkin kalau di Hong Kong ada kemudahan kita bisa punya channel di sana menjadi warga negara, mungkin bisa jadi ada kemudahan-kemudahan ya. Kalaupun enggak berarti kan dari Indonesia gimana harus diproses gitu ya dari sekarang. Artinya kalau kita pengen kita mau haji seperti apa? Kita harus mau haji khusus atau haji ini reguler atau haji plus gitu ya, itu disiapkan biayanya berapa, tahapannya, dan itu nggak instan ya, itu kecuali kita duitnya banyak ya, duitnya banyak dan lihat kondisi juga, walaupun duitnya banyak di Indonesia 2 tahun ini kan nggak bisa berangkatin, ada yang punya kalau mau bayar 500 juta bisa, tapi karena itu panggilan Allah ya, hanya Indonesia belum dapat jatah gitu ya, jadi ya terus berdoa dan usaha Mbak Rohayah, jadi lakukan dua-duanya itu, insya Allah dua-duanya bisa berjalan ya. Jadi nggak harus kita membangun pesantren yang besar baru kita ini, tapi mulai dari kita sedekah ke pesantren tahfiz gitu ya. Insya Allah nanti akan bisa membangun pesantren sendiri ya, dimulai dari yang seperti itu ya. Dan nggak harus punya duit banyak baru haji, niatkan saja dulu kemudian tabungan haji. Kalau di Indonesia reguler itu 25 juta, udah nabung dulu, insya Allah nanti dilengkapi nanti akan berangkat juga pada waktunya nanti ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Pak. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Aris atas jawabannya. Semoga Mbak Ruqayyah mendapatkan jawaban yang bisa memberikan semangat ya, motivasi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya tadi. Mimpinya luar biasa sekali. Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah sesi sharingnya sudah selesai karena waktu juga yang nantinya membatasi kita untuk waktu sharingnya ya, karena banyak banget nih yang resen dan mungkin yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Mas Aris. Ada yang menanyakan juga terkait nomor WA-nya Mas Aris tadi di PPT, mungkin Mas Azam PPT yang tadi ya bisa tolong dibuka kembali nomor WA-nya. Silakan teman-teman, jika memang beliau ini punya kesibukan yang amat sangat sibuk, jadi jika memang teman-teman ingin menanyakan hal terkait sesuatu yang mungkin teknis berkaitan dengan mimpi teman-teman yang ingin sharing kepada beliau secara langsung, tadi Mas Aris sudah menyediakan nomornya di chat, itu ada tuh Mas Aris Setiawan STP 0821 111 4236 ya. Jadi nanti teman-teman bisa catat, sudah ada yang meng-share di kolom komentar. Nanti jika Mas Aris berkenan, mungkin dari teman-teman ingin sharing, nah nanti insya Allah Mas Aris yang akan langsung menjawabnya terkait sharing teman-teman semua. Jadi kita sudah di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Sayang sekali mungkin waktu yang kita sediakan tidak cukup banyak untuk menampung setiap aspirasi dan impian teman-teman semua. Tapi semoga kedepannya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, keadaan yang insya Allah penuh dengan sukacita dan semangat ya, dengan kita, dengan Morfosis komunitas, ataupun dengan nantinya menghadirkan kembali Mas Aris untuk sharing lebih jauh lagi terkait mimpi teman-teman semua dan bagaimana cara mewujudkannya. Mungkin akan saya sedikit resum atau memberikan sedikit rangkuman terkait agenda ataupun webinar yang sudah disampaikan atau materi yang sudah disampaikan oleh Mas Aris tadi. Di antaranya adalah langkah pertama kita adalah yang tentunya adalah
mimpi itu bukan hanya sekedar imajinasi, tapi tanpa imajinasi tanpa imajinasi kita mungkin tidak akan pernah mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Jadi awalilah dari sebuah imajinasi dan cobalah untuk lakukan, cobalah untuk mewujudkannya. Jadi awali dari imajinasi teman-teman semua, kemudian lakukan breakdown ya, breakdown imajinasi teman-teman semua, bagaimana cara mencapainya, langkah-langkahnya seperti apa, tuliskan secara detail. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi dan jangan pernah ragu dengan halangan, rintangan, atau bahkan cacian ya. Izin saya mute dulu ya, Mbak Murni dan Mbak Rukaya. Oke, ya. Jadi jangan pernah menyerah ya dengan cacian, makian. Jadi anggaplah itu sebagai sebuah hal yang memang melecut semangat kita untuk terus mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kemudian belajar ya, belajar dari ahlinya. Ya, kita cari tahu guru kita, cari mentor kita. Bahkan tadi Mas Aris sudah menyediakan nomor WA-nya. Artinya kita bisa belajar dari beliau ya bagaimana cara mewujudkan mimpi-mimpi yang memang sudah beliau tunaikan ya, sudah diwujudkan mimpi-mimpi beliau. Jadi beliau itu bisa kita jadikan sebagai sosok seorang mentor ataupun contoh buat kita untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Bisa banget nih sama Mas Aris ya. Kemudian jalinlah kerjasama, hubungan yang baik dengan siapapun begitu ya, dengan orang-orang yang memang circle-nya positif, yang memberikan impact positif buat kita semua. Ya, cari orang-orang yang bisa support satu sama lain khususnya buat kita. Kemudian adalah tadi ya, poin pantang menyerah itu tetap menjadi poin perhatian kita, karena biasanya kita itu mudah menyerah dengan kata-kata tetangga, kata-kata ya teman-teman kita, mungkin dengan meremehkan, merendahkan, atau mungkin menjatuhkan. Nah, itu anggaplah sebagai sebuah lecutan semangat yang semakin memotivasi, bukan semakin menjatuhkan teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah pastikan langkah-langkah yang teman-teman lakukan itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan, sesuai dengan sesuatu yang bisa menyenangkan pikiran dan hati teman-teman semua. Lakukan sesuai dengan hobi teman-teman semua. Mungkin itu ya risam atau rangkuman terkait apa yang sudah disampaikan step by step untuk bisa mewujudkan mimpi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman sebelum kita close ya, jangan lupa saya ingatkan untuk absen ya. Bagi yang sudah absen cukup sekali saja absennya. Bagi teman-teman yang mungkin tadi belum di reminder atau terlewat reminder, silakan cek di kolom komentar, cari untuk absensi pada malam hari ini, karena teman-teman yang absensi inilah yang akan mendapatkan sertifikat pada webinar malam hari ini. Jadi teman-teman yang absen yang akan kita berikan sertifikat. Nah, itu sudah di reminder kembali oleh Minsis ya. Mbak Rizky sudah mereminder, silakan yang merasa belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Sebelum nantinya Zoom ini saya leave atau tutup begitu teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Mas Aris atas insight dan ilmu yang disampaikan ya. Terima kasih juga atas kesempatan dan juga keberkenanannya, karena memang situasinya Mas Aris ini saat ini mungkin sedang ada kegiatan agenda keluarga di Puncak. Masya Allah, tapi beliau berkenan untuk diganggu oleh Morfosis Komunitas ya, untuk bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, dan juga sharing ilmu pengetahuan yang memang beliau dapatkan dari praktek langsung begitu teman-teman semua. Jadi semoga bisa memberikan inspirasi, dan sekali lagi kami tim Morfosis Komunitas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Mas Aris. Sama-sama, sukses buat teman-teman sahabat Morfosis semuanya, seluruh Indonesia bahkan dunia ya, dari Hong Kong dan semuanya. Mudah-mudahan Anda mudahkan dalam meraih semua mimpi-mimpi Anda. Apa yang Anda tuliskan hari ini akan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Ya, teruslah bermimpi dan raih mimpi Anda dengan bergerak, berdoa, lakukan yang terbaik, pasti bisa. Selama mau berusaha, pasti ada jalannya. Saya Aris Setiawan, bangga bersyukur bisa membersamai Anda malam hari ini. Dan salam sehat, jaga semangat Anda, jaga kekompakan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aris. Oke teman-teman semua, seperti yang saya sudah janjikan di awal ya, kita akan ada 4 door prize spesial. Yeay. Ya, kita kembali lagi Mbak Rizky, apakah sudah hadir ya Mbak Rizky? Bagaimana keadaan? Sebentar Mas. Mbak Arim. Oke, Mbak Arim jangan ngantuk, Mbak Arim cuci muka dulu mungkin buat Mbak Arim, silakan ya. Mbak Rukaya senyum-senyum aja, mau dapat bergol lagi, udah banyak Mbak itu di lemari kayaknya. Mbak Noviara, Mbak Vera, Mbak Murni tadi yang menyampaikan pertanyaan, ayo silakan mungkin yang ingin berkesempatan mendapatkan bergol spesial dan juga pouch spesial dari Morfosis Komunitas, simak ya
Jika teman-teman sudah menyimak rentetan acara dari awal sampai akhir, tentunya teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ada 4 buah pertanyaan ya, yang nantinya silakan teman-teman simak. Siapa cepat dia dapat, saya akan dibantu oleh teman-teman saya yang ada di sini ya, untuk bisa menentukan siapa yang memang paling cepat dan paling tepat dalam menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama untuk hadiah Bergo. Ya, jadi Bergo pertama akan diberikan kepada siapa nih ya? Silakan teman-teman siapkan jari-jarinya untuk bergoyang ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang akan saya sampaikan. 1, 2, 3. Untuk pertanyaan pertama yaitu sebutkan 5 poin untuk bisa mewujudkan mimpi teman-teman. Saya kasih waktu 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Apakah Mbak Rizky dan Mas Azam sudah menemukan pemenangnya? Sudah. Mbak Rizky, siapa pemenangnya Mbak Rizky? Mbak Latifah. Saya pastikan dulu, Mbak Latifah ini menjawab pertanyaan secara tepat dan cepat, betul? Oke, selamat Mbak Latifah. Silakan hubungi Mbak Rizky untuk mengklaim hadiahnya. Nanti kita akan mintakan biodata dan juga alamatnya supaya kita bisa mengirimkan hadiah tersebut ke Mbak Latifah. Pertanyaan kedua, masih Bergo ya, masih Bergo. Oke, masih Bergo. Mbak Arim kurang cepat nih. Ayo Mbak, satu lagi Mbak. Kita masih ada lagi nih. Mbak Arim. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah tadi sebelum masuk slide, Mas Aris menjelaskan bahwa ayo jadi pengusaha. Nah, sebutkan apa keuntungan menjadi pengusaha. 5 saja. 5 saja. Yang paling cepat, mungkin nggak paling cepat sih, yang mirip-mirip dengan jawabannya Mas Aris, mungkin itu yang akan kita anggap sebagai pemenangnya. 5 saja. 5 saja. Ayo. Keuntungan menjadi pengusaha apa? Mungkin saya kasih contoh satu deh. Saya nggak terikat oleh waktu, saya bisa bebas atur waktu. Nah, selain itu apa? Selain itu ya nggak boleh, itu ada lagi Mbak Rizky. Kalau ada lagi nggak boleh ya. Selain itu. Selain bebas atur waktu, cara yang lain, Mbak Syarifah. Aku udah bersih-bersih kawasanku. Udah bersih-bersih kawasan. Kamu malah buang sampah. Tadi buat apa? Oh. Saya hitung 15 detik ya Mbak Rizky. Nanti bantu dicari Mas Azam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kelewatan. Kelewatan teman-teman semua. Apakah sudah menemukan pemenang teman-teman semua? Mbak Rizky sudah menemukan? 5. Yang tepat ya 5 ya Mas. Ya, 5 saja. Siapa? Wait. Tadi terlewat. Ya segini aja. Zahra Zanzabila. Zahra Zanzabila. Mbak Zahra, selamat atas hadiah Bergonya. Jadi sudah menjawab 5 pertanyaan ya, yang tadi kriteria atau kebebasan orang sebagai pengusaha itu apa saja. Kemudian pertanyaan ketiga, masih, kita ganti ya sedikit ya. Pouch ya, pouch by Hoodie. Oke, kita hadiahnya pouch by Hoodie ya. Ini berkaitan tentang sebutkan lagi deh. Sebutkan 3 tokoh dunia yang menjadi inspirasi kita untuk meraih mimpi-mimpi. 3 saja. 3 saja dari ada mungkin tadi 5. 3 saja. 3 saja. 10 detik cepat nih kayaknya. 5 detik aja. 1. 3 aja ya Mas. Ya, 3 aja. Yang paling cepat Mbak Rizky.
Yang paling cepat itu adalah Mas Iwan Setiawan lagi. Oke, Mas Iwan garcep ini dapat pouch ini. Bosan mungkin beliau dapat saya bergo sekarang pouch garcep gitu ya. Masya Allah, Mas Iwan. Yang lain jangan ketinggalan, kita masih punya satu hadiah tambahan seperti yang kemarin saya sudah janjikan, yaitu kita ganti masuk lagi ya. Tadi pouch, sekarang bergo terakhir. The Last Bergo. Asik. Silakan siapa yang dapat mendapatkan The Last Bergo ini untuk pertanyaan terakhir. Akan saya sampaikan. Ini pertanyaannya agak ngaco ya, agak ngaco. Tapi disampaikan dalam materi yang disampaikan oleh Mas Aris tadi. Teman-teman tadi mendengar cerita seorang bayi. Ketika kita bayi itu kita pun ternyata sering namanya terjatuh dan merasakan ibarat kata sekarang kita kegagalan atau sering terjatuh lah begitu. Seberapa banyak sih bayi itu terjatuh dalam hidupnya secara tepat dan cepat, Mbak Rizky? Oke. Hitungan 10 nanti akan saya kasih tahu ya Mbak Rizky ya, yang jawaban paling cepat itu. Hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 240 kali Mbak Rizky. Siapa yang paling cepat? Mbak Siti Arim 240 paling Itu cepat. Paling cepat ya. Masya Allah, Mbak Siti Arim ternyata yang unik-unik ini cepat ini. Oke, selamat kepada pemenang. Terima kasih banyak atas partisipannya. Insya Allah kami amanah sudah menempati janji kami. Yang sebelumnya 3 kita tambah 1. Alhamdulillah kita sudah sampaikan ya. Jangan lupa teman-teman, saya ingatkan hubungi Minsis Mbak Rizky Amelia Hapsari untuk mengeklaim hadiahnya. Supaya bisa kita cepat proses dan kirimkan supaya hadiahnya bisa teman-teman langsung kenakan gitu ya. Pouch-nya bisa dikenakan oleh Mas Iwan. Kemarin sudah mengenakan bergo seperti Mas Iwan ya. Sekarang gantian pakai pouch. Oke, terima kasih banyak. Mari kita tutup agenda pada malam hari ini ya. Agenda webinar pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya izin sampaikan bahwa sekarang Morfosis Komunitas sudah bermigrasi grup. Jika teman-teman merasa belum sempat bermigrasi, teman-teman silakan hubungi Mbak Minsis Lanjari. Kemarin kita sudah hubungi secara personal. Ya, Minsis Lanjari dan Minsis Rizky begitu ya. Ada 2 Minsis ternyata kita. Memang saat ini yang terlihat di monitor Minsis Rizky begitu ya. Jadi kita sudah punya grup baru ya. Yang grup lama nanti setelah memang teman-teman sudah pindah ke grup baru silakan untuk di-leave. Ya, grup baru kita itu Morfosis warna black dan gold. Kemudian kita juga punya Telegram. Telegram itu sifatnya itu satu arah teman-teman semua. Jadi informasi terkait webinar minggu depan, hasil rekaman dan lain sebagainya termasuk risam kita akan sampaikan di Telegram supaya tidak ada tertimpa atau tertimbun chatnya begitu ya. Nah, untuk aktivitas di WA kita akan ada agenda rutin di hari Senin sampai Sabtu. Bahkan di hari Sabtu kita mulai rutinkan untuk menggunakan Market Day. Jadi teman-teman yang merasa punya produk ya silakan teman-teman ikuti aturannya bagaimana ikut mengiklankan di grup tersebut. Jadi kita kasih kesempatan grup itu sebagai grup jualan hanya khusus di hari Sabtu ya, no di hari lain. Artinya kita ingin teman-teman juga bisa punya kesempatan share ya produk-produk teman-teman ke teman-teman yang lain yang barangkali membutuhkan gitu ya. Nah, di situ kita akan lebih banyak interaksi, lebih akan banyak komunikasi dan sharing. Nah, untuk agenda minggu depan kita akan berbicara terkait bisnis. Pematerinya siapa? Kita sudah siapkan. Tamu undangan kita spesial kita hadirkan. Kata kuncinya adalah kita akan mengoptimasi Instagram. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana Instagram itu bisa menghasilkan duit? Ya, bagaimana caranya? Kita akan hadirkan pakar digital marketing untuk teman-teman Morfosis semua yang mungkin selama ini hanya memanfaatkan Instagram hanya untuk mungkin upload reels gitu ya. Silahkan teman-teman simak webinar tanggal 9 Oktober ya terkait dengan digital marketing khususnya optimasi terkait Instagram. Siapa pementerinya masih rahasia, tunggu flyernya di hari Senin ya teman-teman semua. Jadi ingatkan sekali lagi yang belum absen. Ya, yang masih stay ini 127 orang yang belum absen silakan absen karena yang absen di sini yang hanya akan mendapatkan sertifikat. Tidak absen di sini kami mohon maaf ya. Berarti teman-teman kami anggap tidak menyimak dari awal sampai akhir begitu ya. Jadi saya apresiasi sekali lagi
untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di malam minggu yang biasanya mungkin dihabiskan bersama keluarga. Alhamdulillah teman-teman bersedia dan berkenan untuk join bersama kami. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sekali lagi, jika ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung, silakan hubungi layar monitor, Mbak, yang ada di layar monitor ya. Silakan Mbak Rizky Amelia Hapsari. Nomornya nanti bisa teman-teman lacak ya di komunitas Morfosis IG-nya, ataupun mungkin nanti akan saya share secara personal di grup dan Telegram. Jika teman-teman ingin menghubungi dan menanyakan lebih lanjut terkait hal-hal teknis lainnya. Terima kasih banyak. Itu mungkin cukup dari saya. Saya tutup agenda webinar pada hari ini. Semoga selalu dalam lindungannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga teman-teman selalu dilindungi dengan rahmat, hidayah, inayah, dan juga nikmat yang insya Allah selalu mengalir kepada teman-teman semua, keluarga teman-teman semua, dan juga saudara-saudara kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, silakan. Mungkin foto dulu nggak? Biasanya foto dulu. Oh, Foto. oh foto. Oke, foto. Oke, foto. Yang masih bertahan, mungkin bisa tolong kita nyalakan. Nanti akan dibantu oleh Mas Azam terkait fotonya, Mas Azam. Untuk Foto. Oke, untuk kita karena akan foto, silakan dinyalakan audionya ya. Nanti kita akan jadikan dokumentasi kegiatan kita yang akan kita share di sosial media Morfosis tentunya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 detik untuk layar pertama, silakan. Layar pertama, ayo nyalakan. Nyalakan semua ya. Nyalakan semua. Nyalakan semua. Oke. Mas Azam sudah siap? Oke, 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Layar kedua. Layar kedua Mas Azam siap? Oh, sebentar. Layar kedua yang belum aktif silakan dinyalakan terlebih dahulu karena kita akan mengagendakan sesi foto bersama ya, kayak wisuda aja. Gak apa-apa. Sudah Mas Azam? Oke, layar kedua sudah? Sudah difoto atau sudah siap begitu? Oh, udah siap. Oke. Hitungan ketiga ya, jangan panjang-panjang Mas, kelamaan 5. Oke. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Oh, udah habis. Oh, cuma 2 layar. Oke, ternyata cuma 2 layar. Terima kasih teman-teman semua atas kesediaan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan teman-teman beristirahat di malam minggu yang penuh keberkahan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.